sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi majlisis silaturrahim wassilatud du'a wassilatul ilmi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah Bapak Ibu, siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sedang sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah izinkan pertemuan ini menjadi wasilah keberkahan untuk kita. Menjadi wasilah doa-doa kita dikabulkan dan menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni Allah. Karena itu sejenak kita akan sama-sama hening. Tahu hening? Bukan hening ya. Hening diam sebentar dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan tadi diwujudkan oleh Allah. Membaca suratul Fatihahnya di dalam hati saja, diresapi, dan suasana jiwa kita menjadi hening. Untuk hening diri kita, semoga Allah izinkan kebaikan untuk kita. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, kita sekarang ke maqalah berapa? 40. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullul azabi mimman yahrubu mimman la inna fika kalahu anhu wa yajlubu ma la baqa'a ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguh aneh orang yang menghindar dari sosok yang tak bisa dihindari, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal. Sesungguhnya mata kepala itu tidak buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Siapa sosok yang tidak bisa dihindari? Allah. Nanti kita aplikasikan, insya Allah paham maksudnya ya. Yang penting kita sesuai dulu dengan penjelasannya. Sungguh aneh yang kita ini menghindar dari sosok yang tidak bisa dihindari. Siapa? Allah. Allah itu dohir wal batin. Allah itu nampak dan tidak nampak. Namun salah satu sifat yang wajib diyakini oleh kita, Allah itu punya sifat namanya sifat wujud. Apa sifat wujud itu? Ada. Pertanyaan saya, Allah itu adanya di mana? Sini. Di as itu mana? Singgasana Allah itu mana? Di mana-mana. Iya. Boleh saya sampaikan sedikit Bapak Ibu? Kayaknya ada.
Ya. Banyak aja ya tadi ya. Untuk kita agar paham tentang, kita nggak bisa lepas dari sosok itu. Kita tidak bisa menghindar dari Allah dimanapun, kapanpun tidak bisa menghindar. Namun nanti ini harus diamalkan. Kalau hanya knowledge, pengetahuan, pakai logika, cuma oh iya saya mengerti, tapi tidak menjadi sesuatu yang bisa merubah diri kita. Karena pengetahuan itu harus dipraktekkan. Allah memberikan kepada kita ini pelajaran bukan dari baca. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, dan demi pena yang mereka tuliskan. Jadi Allah mengajari manusia dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajarkan kepada kita dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu pena. 'Allamal insan. Allah mengajari kita dengan pena. Ya, mengajari Allah dengan pena. Dengan apa? Pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari sesuatu yang belum diketahui. Jadi kalau yang sudah diketahui, apakah Allah ajarkan? Yang belum diketahui Allah ajarkan. Pertanyaannya, pena itu apa? Pena itu apa? Terus yang dituliskan oleh pena itu apa? Pena itu pelajaran yang dituliskan kejadian. Oh, ini pena itu? Pena itu apa? Ilmu. Pena itu pena. Ya. Kan dengan pena tuh Allah mengajarkan dengan pena. Pena itu apa? Pena itu adalah Allah itu mengajari kita itu menulis itu? Bukan. Jadi Allah itu mengajarkan kita itu dengan apa? Takdirnya, keadaannya, kejadiannya, keputusan. Ini penanya Allah. Betul. Ini kejadian. Lalu pena menulis apa? Pena menulis apa Bapak Ibu? Pena itu menulis sesuatu yang sudah. Pena itu berarti semua kejadian itu sudah ditetapkan Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi sebelum kita lahir sudah Allah tuliskan apa? Ketentuannya buat kita. Itu yang ditulis oleh pena. Artinya pena menulis takdir kita, menulis kejadian yang terjadi pada kita. Tapi saya bisa paham dulu. Berarti gimana caranya? Berarti kita ini belajar dari pengalaman, belajar dari kejadian. Terus, maka ketika nanti saya sampaikan tentang materi ini, tentang bagaimana membuktikan adanya Allah, itu nggak bisa dengan teori, harus pengalaman. Karena Allah memberikan pelajaran kita dengan apa? Mengalami kejadian. Jadi pahami Bapak Ibu sampai sini? Baik, saya lanjut. Di dalam makalah yang disampaikan, al-ajabu kullul ajab mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu. Sangat apa ya? Sangat aneh orang yang menghindar dari sesuatu yang tidak bisa dihindari. Siapa yang tidak bisa dihindari? Allah. Gimana caranya kita memahami ini? Baik, saya ibaratkan ruangan ini adalah tubuh kita. Baik apa? Ruangan ini adalah tubuh. Isi ruangan ini, isi ruangannya adalah jiwa kita. Jiwa itu terdiri dari apa tadi? Nafsu, pikiran, perasaan. Dan lampu itu adalah ruh. Lampu apa? Ruh. Cahaya lampu adalah Sang Maha Ruh. Siapa? Allah.
Berarti sesungguhnya ruangan ini bisa terlihat karena ada apa? Awalnya ada apa dulu? Lampu. Tapi lampu nggak bisa bercahaya kalau tidak ada cahaya itu. Jadi apa maksudnya? Tubuh kita, ya, ini kan tubuh tuh. Tubuh ini tadi apa? Di dalamnya itu ada emosi, ada pikiran dan sebagainya. Di atasnya itu ada namanya ruh. Di atasnya ruh ada sang maha hidup, daya hidup. Yang itu meliputi suku. Karena di dalam ayatnya dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Allah itu lebih dekat daripada urat. Urat apa? Urat. Artinya di atas kehidupan kita itu ada sang maha hidup. Jauh apa dekat? Dekat. Karena kita ini bisa ngapa-ngapain ya karena ada beliau. Sehingga kita nggak bisa namanya lepas dari beliau, dari zat yang luar biasa maha agung. Sudah dipahami sampai sini? Saya ulangi. Ya, ini ruangan. Dianggap apa nih? Tubuh. Isinya apa? Jiwa kita. Nah, terserah. Ya ada emosinya banyak kok, ada senang, ada bahagia, ada itu emosi. Di atasnya ini ada yang menerangi. Namanya apa? Lampu. Kalau di dalam hidup namanya hidup itu kesadaran, sadar gitu. Tapi di atasnya lampu itu ada cahaya. Cahaya itu yang bikin semua ruangan itu terlihat. Jadi kalau nggak ada cahaya ya lampunya nggak bakal nyala dong. Betul. Nah ini tubuh kita itu ada perasaan, ada emosi, ya, ada pikiran, ada keinginan. Oh banyak di sini. Okay. Tapi ini semua harus dimanajemen oleh yang namanya hidup atau kesadaran. Namun kesadaran nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada daya yang masuk ke sana. Daya itu yang mana sama hidup itu Allah. Semudah itu? Iya. Memang semudah itu untuk mengenal Allah. Cuma tidak bisa pakai teori. Yang bikin lama apa? Pengalaman itu. Tapi sebetulnya nggak lama kalau kita sadar. Bisa nggak mengenal Allah? Sangat bisa. Man arafa nafsahu faqad arafa barang siapa mengenal Tuhannya maka dia akan mengenal dirinya. Bumi ada 7 lapis. Betul? Langit ada 7 lapis. Seluruh sel-sel itu ada 7 lapis. Hampir semua tatanan kehidupan itu semuanya 7 lapis. Termasuk tubuh manusia itu ada 7 lapis. Ini saya cepetin ya. Yang bisa menangkap alhamdulillah. Ya saya ulang. Ya. Nah, saya ulang ini benar. Ya saya ulang. Tubuh kita pun ada berapa? 7 lapis. Enggak, saya ulang. Tidak akan saya yang paham alhamdulillah. Gak paham gak apa-apa. Suatu saat saya paham. 7 lapis yang ada di dalam tubuh kita. 1 bulu, yang kedua kulit, yang ketiga darah, yang keempat daging, yang kelima tulang. Awalnya 1 bulu, yang kedua kulit, yang ketiga darah, yang keempat urat, yang kelima daging, yang keenam tulang, yang ketujuh susu. Ya, baik. Nah, saya ulang. Saya lanjut ya. Paham nggak paham? Paham nggak paham? Saya ulang. Baik, Bapak yang berbahagia. Maka derajat kehidupan itu begitu. Dari paling bawah sampai paling atas. Ya, ini dalam konteks tubuh itu 7 lapis. Berarti mana yang paling pertama akan merasakan emosi? Ya bulu. Terus naik lagi ke dalam, yaitu ke kulit.
Terus kalau kita zikir, ya zikir pertama yang merinding-merinding itu kan. Nah, kalau panjang merinding berarti itu memang bagus, aktif itu bulunya. Ya. Terus ke kulit. Terus ke darah. Terus ke urat. Terus ke daging. Terus ke tulang. Mohon maaf, kalau makhluk hidup tidak ada tulang, kelihatan nggak bentuknya? Berarti yang menegakkan itu apa? Tulang. Berarti panjenengan itu bisa duduk dan tersenyum kenapa? Ada apa? Coba nggak ada tulangnya, gimana kira-kira senyumnya? Coba bentuknya kayak gimana? Berarti di dalam tubuh kita ini ada satu bagian tubuh kita yang sangat bermanfaat, yang sangat penting buat kita, namanya tulang. Dan kesadaran itu diletakkan di tulang. Makanya sholat itu gerakannya begitu. Yang bergerak apanya? Tulangnya. Itulah gerakan situ. Tidak bisa diganti sholat dengan hanya duduk diam gitu. Kenapa? Dia tidak sempurna. Maka Islam itu sudah sempurna. Saya terbuka dengan keilmuan apapun, termasuk meditasi saya terbuka. Cuma ketika saya cek lagi, ternyata yang sempurna meditasinya adalah sholat. Karena semua daya hidup, gerakan hidup itu ikut bergerak. Betul? Awalnya di atas jadi di bawah. Awalnya di bawah jadi di atas. Ketika sujud, semuanya gerak. Dan itu bagian, karena memang hidup begitu. Dan hidup itu dilambangkan dengan sholat. Nah, saat kita berzikir Bapak Ibu, mari kita tahapkan dikit. Mulai dari kulitnya, terus, dan semuanya sangat bermanfaat. Darah itu masuknya ke jantung. Betul ya? Urat sudah ke jantung. Daging adalah bagian yang disebut dengan ini. Nah, tapi yang paling terakhir, sejati hidup kita ini diletakkan di sumsum. Maka kalau panjenengan mau meninggal dunia nanti, ingat-ingat kalau meninggal dunia, ya akan terasa tulangnya adalah panas dingin. Karena yang ditarik itu dari sumsum. Mau mencoba? Beda, bukan sumsumnya itu. Bukan itu bukan sumsumnya, kalau itu paling tulangnya. Berarti ibu cek barangkali ada permasalahan dalam hidup. Barangkali kan, Jatuh gitu. ya jatuh itu ada sebuah hal emosi yang harus kita evaluasi. Entah dari orang tua, dari mana. Oke, saya ulang ya. Nah, sekarang dalam emosi, dalam spiritual itu juga sama. Ada namanya kesadaran fisik. Isi kita yang sadar. Yang kedua ada namanya level kedua kesadaran nafsu. Ya. Lalu ada kesadaran jiwa, ada kesadaran ruh, ada kesadaran hidup, ada kesadaran ruh, kesadaran sir, kesadaran hidup, dan terakhirnya kesadaran cahaya. Nah, jadi letaknya begini. Saat kita sudah sadar hidup, oh saya yang hidup ya, maka setelah kita sadar hidup, berarti kedekatan kita sama sang pemilik hidup lebih dekat. Karena satu level saja antara hidup dengan yang maha hidup. Pusing nggak apa-apa? Tak boleh pusing. Namanya belajar pusing dulu. Ya. Antara hidup dan yang maha hidup sangat dekat. Maka kalau kita sudah sadar hidup, itu sangat dekat sama yang maha hidup, maka kita tidak bisa menghindar kemanapun kita pergi. Kenapa? Kita sudah sangat dekat sama yang maha hidup. Kita nggak sadar pun sang maha hidup mengikuti kita. Mana yang paling utama? Sadar atau tidak sadar? Yang paling bagus sadar atau tidak sadar? Sadar dengan maha hidup. Ya, sang maha hidup. Jadi sudah tidak lagi berada di level kehidupan yang hidupnya itu apa Bapak Ibu? Hanya mengikuti nafsu saja. Jadi kita ini ya
lupa dengan bahwa kita ini punya hidup. Tidak bisa kita pisahkan antara marah dengan hidup, itu nggak bisa dipisahkan. Padahal marah dengan hidup itu terpisah. Antara berpikir dengan hidup itu terpisah. Nah, terkadang yang terjadi adalah pikiran yang memanfaatkan kita, bukan kita memanfaatkan pikiran. Ya. Jadi bukan kita memanfaatkan pikiran, tapi pikiran yang memanfaatkan kita, sehingga akhirnya kita menjadi overthinking. Segala dipikir sama kita. Padahal yang betul adalah pikiran kita yang memanfaatkan pikiran. Siapa kita tuh? Hidup. Sedang kita itu. Karena saya sedang tidak membahas ini, saya cukupkan sampai sini pembahasannya. Ini pembukaan. Kalau penasaran, suatu saat kita bahas lebih dalam. Ya. Nah, karena kita membahasnya bukan ini hari ini. Membahasnya hari ini adalah sungguh aneh orang yang menghindar dari sosok yang tidak bisa dihindari. Agar sedikit nyambung maksud saya. Gimana saya tidak menghindari? Ya, emang nggak bisa menghindari dong sosoknya bersama dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Yang bicara ini Quran, nggak bisa kita hindari. Betul ya? Bisa dihindari tidak? Tidak bisa dihindari. Sang pemilik hidup itu tidak bisa dihindari. Maka aneh kalau kita ini hidup, kok kita ini hidup kok menghindari sosok yang tidak bisa dihindari, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal. Langsung saya sampaikan. Tadi saya sampaikan aplikasi. Jadi begini. Tadi Allah mengajarkan manusia itu dengan apa? Pena. Pena itu apa? Kejadian. Pena itu apa sih? Kejadian, keadaan, sekarang, kahanan. Betul. Misalkan kejadiannya ibu itu atau bapak ini hari ini panas mataharinya, ya. Mana yang ibu cari? Panas mataharinya atau takdir yang Allah berikan sehingga hari ini panas? Takdir yang Allah berikan. Beneran takdirnya? Biasanya apa? Panas men. Nah ini disebut dengan aneh. Aneh ya. Padahal di atas panas itu ada yang menakdirkan panas. Siapa? Allah. Ibu sakit kepala. Yang bapak ingat apa? Bapak ibu ingat apa? Panadol. Sesuatu yang tidak ada diingat sama kita, tapi yang mentakdirkan itu jadi sakit kepala, dan kita ingat, itu namanya aneh. Aneh tapi nyata. Aneh. Itu maksudnya aneh. Betul. Nih saya agak sedikit lebih dekat lagi nih. Lebih dekat lagi ya. Tadi pagi ibu dimarahi sama suami. Ya enggak, kalau nggak punya suami nggak boleh marahi suami. Misalkan ibu dimarahi suami, mana yang ibu ingat? Marahnya suami apa takdirnya? Marahnya. Ini disebut dengan aneh. Nah, jadinya sakit hati karena aneh. Harusnya apa? Ini takdir Allah. Kan Allah ngasih pena. Allah kan ngasih kejadian. Benar nggak? Kan itu nggak kita ketahui. Kenapa saya begitu? Maka kita belajar. Maka kita belajar dari itu. Kenapa Allah ngasih seperti ini sama saya? Agar saya dia tahu. Kalau sudah tahu, kolamnya diangkat sama Allah. Kejadiannya diangkat. Oh udah lulus, naik tingkat lagi, level lagi, ada kejadian lagi. Setiap hari begitu Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kita ini lari dari disebut kenyataan besar. Lari dari apa? Lari dari apa yang telah Allah berikan. Kalau saya pernah menyampaikan di kajian sebelumnya itu, bahwa hidup seharusnya itu bohong. Jadi kalau kita hidup seharusnya, itu kita dalam ketidakbenaran. Terus hidup yang apa yang benar? Hidup apa adanya.
Contoh begini, seharusnya saya ini nggak di sini. Seharusnya tadi saya berangkatnya nyampe sini jam 10. Seharusnya. Nah, ketika kita bilang seharusnya, itu kita sedang membohongi diri kita. Oh, kenyataannya kita terlambat kok. Saya maksudnya bukan kita. Ya, tadi sih bahkan saya. Seharusnya Bu, seharusnya itu jam 10. Itu namanya saya sedang membohongi diri saya sendiri. Oh, kenyataannya saya di kesini setengah 11. Nah, ini namanya sering kita begini, tidak tahu bahwa semua itu ditakdirkan oleh Sang Pemilik hidup, tapi kita mencari yang tidak adanya di dalam ayat, di dalam makalahnya, mencari sesuatu yang tidak ada dalam hidup itu. Itu aplikasinya. Sering kayak gitu? Sering atau sering banget? Berarti ngomongnya kok? Kabe? Iya. Baru ngaji. Oh, baru ngaji. Masya Allah. Alhamdulillah. Ah, ini doanya ini makbul nih, Masya Allah. Oh, iya. Ya. Jadi semua yang terjadi ini Bapak Ibu, saya ulangi, semua yang terjadi sungguh aneh kalau kita ini kok akhirnya apa munculnya Bapak Ibu, kejadian itu munculnya kita marah-marah, ngeluh, kesel, capek. Kata beliau sehingga aneh. Wong itu pelajaran kok gak mau masuk. Wong itu kelas kok gak mau datang. Dan dipaksa kita akan mengulangi hal yang sama dalam kehidupan. Begitu terus sampai Pak diulang terus. Banyak beberapa jamaah yang konsultasi begitu, dan nikah broken, nikah lagi broken, nikah lagi, karena mungkin nggak tahu, nggak mengambil apa pelajaran dari kenapa saya ini bisa. Takdirnya gitu. Apa? Kalau apa? Tadi apa? Oh, takdirnya itu kejadiannya. Kejadiannya begitu. Tapi kalau kita mendapatkan pelajaran, kenapa kejadian itu kan ada dua takdir. Bisa dirubah dan tidak bisa. Yang tidak bisa dirubah cuma berapa? Satu apa? Dua. Air, rezeki, mati, jodoh. Jodoh, nggak bisa dirubah jodoh. Bisa ya? Karno. Jodoh nggak bisa dirubah ya. Yang lain bisa dirubah? Yang merubah siapa? Allah. Tapi kita punya usaha. Artinya itu memang sudah ditakdirkan, sudah, itu nggak bisa dirubah lagi. Tapi kita menyikapinya. Setiap kejadian itu, oh kejadiannya apa, hikmahnya apa, harus. Itu yang disebut dengan aneh. Jadi kalau ibu-ibu sering marah-marah itu aneh. Jadi, mau jadi orang aneh Bapak Ibu? Bapak kalau sering cemburu sama istri itu apa? Aneh. Cemburu sama istri. Wong yang bikin istri ngeselin itu bukan istrinya, tapi siapa? Allah yang nakdirin. Di sana ada pelajaran. Gitu. Understand? Gitu. Ini aplikasi. Sering sekali kita itu menghindar dari Sang Pemilik hidup. Betul? Kita dikasih Allah uang 20 miliar. Gimana rasanya? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, semua hal yang terjadi itu sesungguhnya sudah ada dalam diikuti oleh Sang Pemilik hidup. Siapa? Allah. Oke, sampai sini clear Bapak Ibu? Saya lanjut ya. Baik, ini awal. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, jadi karena kita ini tidak tahu, tidak ada wujud. Allah itu kan tidak berwujud batin, tapi juga berwujud dohir. Maka saat kita ini tidak tahu sesuatu, dan yang tidak kita ketahui itu adalah sesuatu yang belum terjadi, betul nggak? Jadi
5 menit lagi itu belum tahu, apalagi besok belum tahu. Maka sesuatu yang belum tahu itu doanya begini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Janganlah hamba ya wala ila nafsi, janganlah masalah ini ya kami ikut campur bahasa, walaupun torfatain, walaupun sekedar sekejap mata. Jangan biarkan, wala takilni, jangan biarkan nafsu kami, nafsuku ya mengikut menyelesaikan masalah walaupun sekejap mata. Kenapa? Nafsu sudah habis, karena nafsu itu kan memang tidak akan mampu sedikit pun menyelesaikan masalah. Artinya apa? Berarti masa depan itu kita serahin aja sama Allah. Terus kita fokus di mana? Saat ini di sini, sekarang. Jadi kalau dikatakan kita ini tidak bisa menghindari sekarang, betul nggak? Nanti aja Pak ya, besok insya Allah. Besok insya Allah. Oh sekarang di sini. Betul. Makanya harus katakan insya Allah kan? Nah kalau sesok pokoknya sesok, pasti sesok. Ngomong sekarang kita di sini kok bilangnya sesok. Okay. Jadi ibu kalau begitu bahagia itu harus nunggu punya uang atau bisa sekarang? Nah, udah tahu. Ngapain nunggu punya uang dulu? Bahagia itu sederhana, sangat sederhana. Sehingga sebetulnya kita bisa senyum walaupun orang lain, walaupun tidak ada alasan. Betul nggak? Izinkan saja kita tersenyum, bisa? Nggak ada alasan, kenapa? Harus punya alasan untuk tersenyum, kenapa? Betul nggak? Harus ada yang lucu dulu baru tersenyum? Enggak kan? Kira-kira senyum itu membuat nyaman nggak? Nah kenapa kita nggak senyum? Silahkan bersenyum saja. Cuma kalau di tempat yang banyak orang ya jangan dilihatin lah senyumnya. Maksud orang banyak. Aduh, kenapa? Ingin tertawa saya ada. Tertawa itu menyenangkan loh Pak. Kenapa harus ada syarat? Kong yang ngasih tertawa itu sang pemilik itu, kenapa kita kasih syarat? Yang bikin syarat kan siapa? Kita sendiri. Ayo tertawa saja kan? Iya enggak? Yang ngapain bikin syarat harus ada yang lucu dulu? Terus bahagia harus ada yang kan bahagia sudah built-in di dalam diri kita, sudah ada kebahagiaan itu. Itu yang disebut ini sering menghindar kepada sesuatu yang sudah ada. Aneh nggak? Ayo siapa yang aneh? Yang cemberut terus aneh berarti. Bisa dipahami nih? Ya, dicoba, ini bukan teori, ini praktek. Coba, betul. Ngapain kita ini ketawa kalau harus nyari yang lucu-lucu? Karena tidak ada syarat untuk tertawa harus lucu. Betul? Ya. Tidak. Jadi kalau mau tertawa. Berarti tertawa itu apa? Kan kebahagiaan. Kalau nggak tertawa senyumlah. Senyum yang tulus, yang dari hati. Karena kita mengekspresikan apa? Senang. Sehingga biarkanlah permasalahan yang terjadi itu biarkanlah diselesaikan oleh sang pemilik hidup kita. Siapa? Allah. Lalu kita bagaimana? Bahagialah, nikmati aja hidup kita sekarang. Nikmati apa adanya. Udah nikmati. Kalau kita memang hari ini disakiti orang, ya udah nikmati sakitnya itu. Betul nggak? Nikmati aja. Terus gimana orang tersebut kan kita nggak punya kuasa. Kita nggak punya kuasa sih. Kok bisa kayak gitu sih ibu ke saya ya? Kok bisa ya? Nah kenapa tanya begitu ya? Bisa-bisa aja kan yang punya hati dia. Betul nggak? Yang harus kita lakukan adalah gimana kita merespon pada diri kita sendiri. Ya biarin aja, nikmati aja. Saya sakit ya nggak apa-apa, terima aja sakitnya. Betul nggak? Karena persepsi itu yang membuat akhirnya kita lupa kepada sang pemilik hidup yang telah menciptakan. Lama-kelamaan Bapak Ibu kalau paham maklah ini nggak ada keluhan.
Semuanya terjadi apa adanya sekarang dan sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Pasti semua kejadian itu apa? Sempurna dan baik untuk kita. Kenapa yang kita keluh? Tapi kan gak enak, itu kan pikiran kita yang mengatakan gak enak dan nafsu kita. Roh kita tidak pernah berpikir dan menilai sesuatu itu enak dan gak enak. Roh kita mengatakan semuanya baik dan bermanfaat untukku dan tak kepadanya. Tak itu apa? Menerima semua kejadian itu. Tapi terkadang nafsu kita itu yang membuat kita akhirnya gimana? Mengevaluasi, menganalisa sehingga akhirnya kita merasa ini gak baik, ini gak bagus buat saya, kan gitu ya? Jadi kayak gitu? Sering. Bohongnya betul. Analisa. Ya. Menganalisa. Betul? Setuju Bapak Ibu? Nah, baik. Saya ulangi lagi sebelum saya masuk ke yang lain. Jadi sungguh aneh orang yang mencari sosok, berlari dari sosok yang tidak bisa kita dengar. Cirinya orang berlari tadi apa? Mengeluh, tidak menerima, kecewa, itu berlari namanya. Aneh. Jadi begini, kita sudah sekolah nih, terus bolos terus. Aneh kan? Gak masuk sekolah, gak mau belajar. Nah hidup itu kan penanya adalah kejadian. Ya, ilmunya itu ya hidup. Ilmunya itu bukan tulisan. Ilmunya hidup itu ya menjalani hidup. Loh kita nggak mau menjalani hidup. Saya menjalani kok. Itu kok menolak. Itu kok ngeluh. Padahal di balik itu pasti ada pelajaran. Bahkan Allah mengatakan Pak Inama'al Yusran, Inama'al Yusran. Di balik itu ada kemudahan kok. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Understand? Berarti mau masuk sekolah nggak? Mau. Berarti menerima semua kejadian ya? Apapun? Terima ya? Dengan gimana? Senyum. Senyumin aja. Santai ngomong. Selesai nggak? Selesai. Siapa yang menyelesaikan? Gak usah mikirin kita nanti menyelesaikan. Bisa. Kalau belum ada guya-guya aja. Kalau udah ada uangnya bayar. Yang nagih mesti nggak apa-apa. Asalkan kita tidak menghindari, mengecilkan, menyepelekan. Kalau sekarang memang belum ada, ya udah ngapain juga kita cemberut. Iya nggak? Emangnya kan kita punya potensi untuk tersenyum, terus kita malah cemberut kan emang? Ya udah senyum aja. Kenapa senyum? Saya banyak. Aduh, masya Allah. Nikmat sekali punya utang ya, ditagih terus. Gitu ya. Betul tidak? Nah, daripada gini, aduh, kenapa? Utang ya. Nah, coba, mana yang lebih enak? Ya betul nggak? Mau milih yang mana silakan. Hidup itu pilihan. Ya maksudnya bukan di tempat yang punya hutang. Ya diem toh. Jadi mohon maaf belum bisa gitu. Tapi ya di belakang, ya Allah enak banget ya. Ditagih nggak bisa bayar, aduh, masya Allah, alhamdulillah. Nanti suatu saat kalau saya punya uang tak utangin orang lain gitu, dan saya tidak mau nagih agar dia bahagia. Utangnya tapi sudah ada syarat 5.000 ke bawah. Gitu. Nah, masya Allah. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Betul nggak? Ainama kuntum, dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Jadi kita nggak bisa menghindar. Karena semua ini diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya mendengar dari salah satu yang berceramah itu, tapi masuk ke dalam hati saya, bahwa Allah itu adalah sosok Zat Sang Maha Cerdas.
Jadi wujudnya Allah itu kecerdasan. Kok bisa? Iya. Jadi kalau akhirnya semua hal yang ada di sini kecerdasan itu punya Allah. Mobil bisa kayak gitu ya. Itu yang maha cerdas siapa? Allah. Allah, betul nggak? Tadi kemarin saya sampaikan bunga itu, masya Allah kan bunga di pot ya, atau jangan bunga, pohon lah, di pot sampai berbuah di pot, itu kan tanahnya nggak habis. Kok pohonnya tumbuh besar, terus ada buahnya manis lagi. Ini kalau nggak sang maha cerdas nggak mungkin. Sehingga kita melihat kemanapun ada sang maha cerdas, akhirnya kita melihatnya siapa? Dimanapun ada Allah. Fa'inna tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kita melihat, di sana ada siapa? Wajhullah, wajah Allah. Gak bisa menghindar. Ya. Ini kecil-kecil kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau sudah paham, mudah-mudahan bisa masuk ya. Fa'inna tuwallu fasama, kemanapun kita berada, akhirnya kita bisa melihat Allah. Maka mata kita bisa berzikir kapanpun, dimanapun. Telinga kita bisa berzikir kapanpun, dimanapun. Hidung kita bisa berzikir kapanpun, dimanapun. Apalagi lisan kita, kapanpun, dimanapun bisa berzikir. Kalau kita minum aja bisa zikir. Kok bisa ya? Air minum itu kan diminum sama kita, kok bisa menghilangkan haus? Kok bisa ya? Diminum airnya kok keluarnya kok nggak sama? Minum 2 liter keluarnya dikit. Apalagi kalau makanan, dari ini putih keluarnya kok jadi kuning. Kalau ibu-ibu keluarnya aja hijau-hijau dikit, hitam. Makan cumi-cumi. Ya. Masya Allah ya, gitu ya. Masya Allah. Jadi saat kita buang air besar aja udah jadi zikir itu. Kenapa? Karena kita diliputi sama maha cerdas. Oh iya kan, Masya Allah rasanya, betul juga. Allah itu, wujudnya Allah itu maha cerdas. Kecerdasan yang kita miliki kan bukan punya kita, punya siapa? Jadi kalau ada mobil yang canggih semuanya kita, ya Rob, sang maha cerdas sedang menampakkan siapa? Atau sekarang drone itu, nah, Masya Allah. Atau sekarang kita bisa video call. Oh, dulu pakai telepati, harus menjamkan mata dulu, nyambung dulu, assalamualaikum, kan gitu ya. Atau kalau dulu waktu kecil saya pakainya apa? Seeng, atau seeng nggak? Iya. Seeng itu apa? Bukan kaleng, itu tungku. Buat masak itu dulu kan tungkunya gede. Itu pakai apa namanya? Pakai lidi, terus dipukul-pukul. Pukul-pukul, assalamualaikum. Teh, Ustaz beliin baju ya teh, gitu. Ya, agar nyambung ke teh yang di Bandung gitu. Makanya apa? Telepati namanya. Kalau sekarang nggak usah pakai itu kan, sang mater pakai video call, setelah ketemu kan? Masya Allah. Jadi kita megang HP aja bisa jadi zikir. Ternyata Allah tuh maha meliputi dengan kecerdasannya. Maka wahwa ma'akum untuk dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Karena semua yang ada itu wujud, termasuk diri kita. Betul? Terus apa yang kita takutkan kalau setiap hari Allah bersama kita? Pada Allah yang menjamin hidup kita. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kok hidup kepunyaan siapa? Allah. Understand? Berarti kalau kita sering khawatir, berarti itu disebut dalam makolah ini aneh tapi nyata. Kayak kululan panjenengan itu aneh. Terus. Berarti penyikapan terhadap takdir itu sendiri kita cuma menjaga hati perasaan kita tetap ada di tracknya husnudon sama Allah. Menerima. Ya kan husnudon berarti dia menerima apapun. Betul. Ini ada kita enak, nggak enak, senang apapun kita menikmati saja, tidak perlu menikmati. Menyikapinya itu menikmati. Menyikapinya itu nanti Allah akan kasih petunjuk pada kita cara menyikapinya. Jadi antara reaksi sama responsif beda. Reaksi itu kan kalau panas, itu namanya reaksi. Tapi kalau respon ada panas itu enggak. Nah saat kita punya kejadian,
Maka terima dulu. Kalau kita menerima dulu, itu dipastikan kita akan menjadi responsif terhadap kejadian. Sikap kita insya Allah dibimbing oleh Allah. Tapi kalau ada kejadian itu kita reaksi, dipastikan yang memimpin kita adalah nafsu kita. Dan masalah tidak akan selesai tapi menjadi besar. Benar? Masalah jadi apa? Misalkan nih, ada sesuatu yang menjengkelkan kita, terus kita reaksioner, akhirnya kita marah. Dipastikan setelah marah apa? Masalahnya nama besar. Betul nggak? Tapi kalau menjengkelkan kita terima, terus kita sikapi, dipastikan sikap kita ini benar dan masalah selesai. Gitu ya. Jadi terima dulu, lalu bersih. Benar. Gitu ya. Menurut Al-Quran, wattabi ma yuha ilayya wasbir hatta yahkum Allah. Wattabi, ikutilah apa yang diwahyukan Allah. Apa yang diwahyukan Allah? Al-Quran. Sikap-sikap tentang bagaimana menyikapi kejadian sudah ada di Al-Quran semua. Wasbir, dan bersabarlah. Karena biasanya kalau kita punya masalah, ingin cepat selesai, padahal Allah menjadikan kita apa? Bersabarlah. Hatta yahkum Allah, sampai Allah yang menyelesaikan masalah itu, sampai Allah yang memutuskan masalah itu. Dan di garis bawah sama Allah, bahwa khairul hakimin, sesungguhnya Allah sebaik-baik keputusan, sebaik-baik memberi keputusan. Jadi keputusan Allah pasti yang terbaik, maka bersabar saja. Gitu ya. Ya tetap kita respon, tapi kita ikhtiar. Namun ikhtiar kita ini sudah harus begini enggak? Ya ikhtiar kita ini ya apa adanya yang bisa kita lakukan dan kita serahin sama Allah. Hari ini bisa saya lakukan apa, ya udah kita lakukan. Gitu ya. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Jadi hidup kita itu kan sudah dijamin oleh Allah dan kita melihat Allah bersama kita setiap saat. Yang situ sebetulnya sejatinya urip dan urip kan sejati itu yang bagaimana? Ya, sejatinya urip itu adalah yang dia sadar tentang hidup dan yang sadar tentang mati. Saya tanya, dengan itu dulu minta hidup nggak sama Allah? Otomatis. Berarti nggak minta ya? Oleh Allah ya. Berarti kalau itu yang menginginkan panjangan hidup siapa? Jenengan Allah. Kalau Allah yang menginginkan, kira-kira Allah membimbing kita nggak? Allah kira-kira menjamin kita nggak? Allah kira-kira ngasih tahu nggak sama kita? Kenapa sekarang nggak tahu? Karena kita nggak mengikuti roadmap-nya, Al-Qurannya. Artinya sejatinya urip dia yang sadar bahwa hidup ini adalah titipan Allah, amanah. Dan karena itu saya ingin hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Lihat di Al-Quran. Al-Quran banyak menyampaikan tentang hidup kita. Itu yang disebut dengan sejati urip. Urip yang sejati, yang sadar tentang hidup. Karena kita sadar hidup, maka akan sadar sama hidup. Kalau sadar sama hidup, ya itulah hidup kita sesungguhnya. Dan akhirnya kita sadar bahwa kita ini hanya digerakkan sama hidup. Artinya kepanan itu kan mungkin. Kepanan itu apa? Tidak ada. Yang ada adalah kehendaknya dia. Nanti kapan suatu saat panjenengan sudah nggak punya namanya keinginan. Yang ada adalah keinginan mewujudkan keinginan Allah. Kalau panjenengan sadar, keinginan kita nggak mungkin bisa terwujud. Yang terwujud keinginan siapa? Allah. Kalau keinginan terwujud berarti ngapain kita punya keinginan? Berarti itu kita udah panah. Artinya kita udah punya keinginan. Terus apa? Ya udah, saya ingin mewujudkan keinginan Allah. Apa yang diinginkan Allah? Di antaranya, Allah khalaqtul jinna wal insa. Diberikan kali malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang diinginkan Allah itu kita jadi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Sekarang pertanyaan saya, panjenengan itu dipimpin masalah atau memimpin masalah? Ya orang ya, jangan itu dipimpin masalah atau memimpin masalah? Tidak masalah ya. Artinya Allah tuh menginginkan kita agar kita memimpin masalah, itu keinginan Allah di antaranya. Banyak sekali di Quran, banyak sekali. Bagaimana kita bisa memimpin masalah? Memimpin masalah itu bagaimana? Ya kita memimpin. Masalah kita ini ada di bawah kita, begitu. Tapi kenyataannya biasanya kita dipimpin masalah. Bentuknya apa? Stres, cemas, khawatir, takut, nyalahin orang lain, kesel, luka batin. Ujung-ujungnya ke sana apa? Luka. Kenapa luka batin? Dipimpin masalah. Kalau kita memimpin masalah, justru masalah dijadikan sebagai kita sebagai pelajaran. Karena memang Allah ngasih masalah sebagai pena. Pelajaran, kita belajar dari masalah itu. Hanya ketemu ilmu. Oh ini ilmunya. Oh ini. Oh ternyata kalau saya sakit perut itu karena ini sebabnya.
sakit kepala, oh karena saya begini. Itu Allah ngasih petunjuk kok nanti. Jadi kalau kita dikasih pelajaran, ini sedikit ngurip ya. Kalau kita dikasih pelajaran sama Allah masalah, kita bilang ya Allah, berikan saya petunjuk apa pelajaran dari masalah saya. Kok rumit sekali nggak selesai. Ada. Nanti Allah kasih pelajaran. Allah kasih. Entah langsung atau beberapa saat kemudian, oh iya nih, jangan-jangan ini eksekusi aja sudah. Oke, monggo Pak. Kalau di akhirat nanti kan kita akan dimintai pertanggungjawaban ya. Nah, yang saya tanyakan itu ketika di dunia itu tanggung jawab kita di dunia itu apa ya Ustaz? Tanggung jawab di dunia? Ya. Tanggung jawab kita di dunia adalah menjalankan hidup sesuai keinginan Allah. Menjalankan hidup sesuai keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan pada kita ini beda dengan Allah memberikan pada malaikat. Malaikat itu disuruh taat pada Allah mudah. Matahari disuruh taat sama Allah biasa. Betul nggak? Kenapa? Gak punya nafsu di sana. Matahari suruh bolak-balik itu biasa. Memang hebat sih, tapi biasa. Manusia disuruh taat sudi. Kenapa? Dia dikasih oleh Allah nafsu. Nah, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan ruh ini agar dia sesuai keinginan Allah, layaknya malaikat dan layaknya matahari yang tunduk patuh taat kepada Allah. Layaknya seperti pohon yang pohon ini tidak pernah protes. Di sampingnya apapun oke-oke aja, betul nggak? Mungkin pohon mangga, ya Allah tolonglah jangan di samping saya jangan pohon durian lah. Enggak lah, aku minta tolonglah digeser, enggak kan? Biasanya tunduk taat saja sama Allah. Kalau manusia, enggak, manusia itu ya Allah kalau bisa teman saya jangan dia lah. Betul nggak? Udah bersuami, udah 25 tahun, ya Allah kalau bisa suami saya jangan dia, jangan dia yang bagus. Nah ya gitu, itu manusia. Nah, tanggung jawab kita apa? Kalau kita mampu mengikuti keinginan Allah itu seperti yang malaikat, itu tanggung jawab kita. Yang akan dipertanyakan itu gimana kita memimpin. Bisakah kita menjalankan pelajaran itu? Cuma manusia dikasih oleh Allah kemampuan itu, dikasih namanya akal untuk membedakan mana itu ujur, mana itu takwa. Nah, tanggung jawab kita itu Bapak Ibu adalah menjaga ketakwaan kita sampai murni sehingga kita hidupnya sempurna. Sampai sana dalam kondisi kita dalam taslim, selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali kamu sudah berserah diri kepada Allah. Artinya saat kita meninggal sudah nggak punya keinginan apapun, yang ada hanya keinginan Allah. Itu namanya muslim. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Intinya lakoni. Ada, monggo. Oke. Kita itu kan hidup ini kan kepada Allah. Ya. Dan kita menjadi sebagai korban. Jadi kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Ya. Sedangkan kita hidup itu nggak gratis ya. Semua itu berbayar. Ya. Misalnya kita punya kejadian meninggal dengan berat. Padahal kita punya tanggung jawab yang berat yang masih belum selesai. Bagaimana dengan kita dipanggil Allah ini menghadap Allah, husnul khotimahnya bagaimana? Baik, istilah. Ya. Ada takdir Allah dan Beliau mengatakan hidup kita tidak gratis. Maksudnya gimana? Allah kasih pada kita namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah aturan Allah. Dalam aturan Allah itu ada namanya hukum sebab akibat yang ada dalam Al-Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat zarah kebaikan akan dilihat oleh Allah, seberat zarah keburukan akan dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Artinya semuanya ada balasannya. Terus gimana seseorang yang beliau itu meninggal mendadak dalam kondisi tanggungan masih banyak, benar nggak? Nah, bismillah Bapak Ibu untuk berbahagia. Sesungguhnya peringatan Allah tentang kehidupan itu sudah Allah berikan kepada kita sejak kita paham tentang hidup.
Kapan saja kita paham hidup? Akil balik. Betul ya? Akil balik itu apa? Usia 15 tahun? Bukan. Bukan 15 tahun. Itu kan secara syariat. Fikih 15. Akil itu sampailah kita kepada balaghah. Akil itu asal balik itu balaghah. Sampailah diri kita kepada akil. Akil itu berakal. Berakal itu apa? Wise. Wise itu apa? Bijaksana. Paham tentang hidup. Saat itulah kewajiban mulai sampai balik. Gimana caranya? Nah, seseorang yang sudah akil balik, sudah disampaikan oleh Allah ke balaghah, disampaikan oleh pada kepahaman akal, kemampuan akal untuk menilai, yang memang usianya di sekitar 15 tahun ke atas kalau secara syariat. Tapi bisa jadi di bawah, bisa jadi di atas. Tapi kebanyakannya sudah di atas. Usia mungkin 17 tahun ke atas, 20 gitu, 25 itu mulai akil. Dia udah mulai paham tentang itu. Nah, saat itu sebetulnya Allah udah ngasih tuh informasi kematian itu kan datang kapan saja, di mana saja, maka persiapkan. Udah nggak? Persiapkan semuanya. Nah, kita melihat rekam jejak itu kan dilihat oleh Allah. Tidak mungkin ada satupun rekam jejak yang tidak terlihat oleh Allah ya. Andai misalkan dalam perjalanannya ini memang beliau ini berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi anak istrinya. Bahkan dia paham sekali, jangan sampai engkau meninggalkan generasi yang lama setelahmu. Beliau paham itu sehingga beliau melaksanakannya. Namun setelah melaksanakan kok tidak terwujud, sehingga bebannya banyak. Dan dia sudah berikhtiar sebetulnya ke sana. Tiba-tiba beliau sudah waktu batas waktunya. Jadi sebetulnya tidak ada namanya mati mendadak. Sudah waktunya, batasnya sudah di sana. Caranya begitu. Jadi orang itu meninggal pada waktu itu jam segitu begitu. Ada yang sakit dulu, ada yang tidak sakit. Yang tidak sakit disebut oleh kita mati mendadak. Entah pakai jantung, entah apa. Intinya memang takdirnya sudah di sana. Nah, kalau dalam proses itu beliau menjalankan dengan sangat baik, maka pasti penilaiannya baik di hadapan Allah. Benar nggak? Husnul itu baik, khatimah itu akhir. Akhir yang baik. Namun ketika beliau lalai, tidak bekerja keras, lalai dengan kematian, tidak paham tentang kematian, bahwa hidup ini akan meninggal, akan berakhir, ternyata kok meninggal dalam kondisi belum mempersiapkan karena kelalaiannya, ya itu bisa dikatakan sebagai su'ul mati. Dan yang tahu itu bukan kita, tapi siapa? Allah. Kita hanya dikasih tanda-tanda saja. Yang tahu siapa? Allah. Begitu ya, begitu. Sehingga kalau kita dipahamkan tentang masalah ini, yuk kita sama-sama, karena kita nggak tahu meninggal kita kapan, yuk kita sama-sama ikhtiar agar tugas tadi dari Pak Ari menyampaikan bisa dilaksanakan dengan baik. Apa? Berserah diri kepada Allah, menyikapi hidup dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Ini belum selesai materinya. Sudah ada ya? Cukup ya? Insya